Seorang prajurit TNI meninggal dunia akibat tertembak saat diserang kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hendak menolong cucunya yang terjatuh saat mancing, seorang kakek di Makassar justru tenggelam. Ribuan botol minuman keras tanpa izin disita oleh Satpol PP Gorontalo dari sebuah toko kelontong. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Satu anggota TNI dikabarkan gugur saat kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyerang tim Satgas saat melaksanakan anjang sana kepada warga di Kampung Moibra, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Penyerangan ini dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Kodam 6 wilayah Sorong Raya, pimpinan Demimos. Dalam penyerangan itu, satu prajurit TNI atas nama Praka Amin Nurrohman meninggal dunia. KKB juga merampas satu pucuk senjata korban. Saat ini jenazah Praka Amin Nurrohman dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni ke keluarganya di Kebumen, Jawa Tengah. Saudara, warga Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan temuan benda menyerupai mortir berdiameter 15 cm. Diduga mortir ini merupakan peninggalan perang. Tim Jibom Brimopolda Sulawesi Selatan dan personil Polres Pelabuhan mengevakuasi benda yang mirip mortir di perkebunan Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Mortir ini ditemukan seorang warga saat melakukan ziarah dan membersihkan makam orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, mortir tersebut diduga merupakan sisa peninggalan masa penjajahan yang tertimbun di area perkuburan. Usai dievakuasi, mortir langsung diledakkan di area yang bebas dan jauh dari keramaian warga. Peluru tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Peluru tersebut ditemukan oleh warga pada saat dia berziarah ke makam perkuburan umum di Kelurahan Kodingareng. Kalau itu proyeknya detail apa itu, apakah bekas peninggalan peperangan atau seperti apa, Bu? Ya, menurut pemeriksaan sementara, peluru tersebut, proyektil itu adalah zaman peninggalan dari peperangan yang ada di perkuburan tersebut. Kalau ukurannya, Bu, berapa, Bu? Ukurannya itu berdiameter 15 cm dan panjangnya 44 cm serta beratnya itu sekitar 25 kg. Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Pinas Sungkulan, Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara naik signifikan. Kenaikan diduga menurunnya stok dari peternak dan dari luar daerah. Di Pasar Karombasan Manado, harga telur kecil yang sebelumnya berkisar Rp49.000 per rak ini kini menjadi Rp52.000 per rak. Begitupun telur ukuran jumbo yang sebelumnya Rp63.000 per rak kini naik jadi Rp65.000 per rak. Pedagang bilang setiap tahun menjelang bulan Desember, harga telur ayam selalu mengalami kenaikan. Meski begitu, masyarakat tetap harus membeli karena menjadi kebutuhan untuk membuat kue. Dia kalau yang sedang itu dari 49 dia jadi 52. Dan naik dia udah naik.
yang campur sekarang udah 55. Sebelumnya dia 52. So DP waktu naik memang. So DP saatnya memang naik itu. Naik terus dia itu. Sampai Desember dia pasti mau naik dia. Dia berapa? Cuma kalau bulan-bulan sober sudah itu. Udah telur pasti naik itu. Orang mau bilang bagaimana Kang, so waktunya mau naik mungkin, jadi orang harus beli, orang perlu. Jadi biar mahal itu tetap. Ya tetap karena mau pakai, salah-salahnya nggak ada yang lain. Pakai bikin apa Bu? Bikin cookies. Saudara, warga di Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku harus menandu seorang pasien hingga puluhan kilometer menuju puskesmas. Kondisi ini lantaran akses jalan rusak yang tidak dapat dilalui kendaraan. Puluhan warga desa Ohiolo, Kecamatan Elpa Putih, Seram bagian Barat Maluku harus bergantian memikul tandu yang mengangkut seorang pasien menuju puskesmas terdekat. Kondisi jalan rusak yang tidak dapat dilalui kendaraan membuat warga harus menggotong pasien dengan tandu, menempuh jalan puluhan kilometer dan menyeberang sungai serta hujan deras. Pasien yang dibawa ke puskesmas mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Di Kabupaten Seram bagian Barat, Katong minta dengan sangat Bapak-Bapak, pemerintah Kabupaten, Provinsi Maluku dan juga Bapak-Bapak pemerintah pusat untuk memperhatikan Katong dalam adanya transportasi jalan. Katong masyarakat Ohiolo Abio, Katong sangat menderita. Menurut warga, kejadian seperti ini sudah sering terjadi lantaran akses jalan yang belum tersedia untuk kendaraan di desa mereka. Tim Liputan, Kompas TV Seram bagian Barat Maluku. Hendak menolong cucunya yang terjatuh saat mancing, seorang kakek di Makassar justru tenggelam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, hendak menyelamatkan cucunya yang terjatuh ke air saat memancing, seorang kakek tenggelam di sekitar pintu air Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski berhasil menyelamatkan cucunya, namun kakek berusia 67 tahun yang tidak bisa berenang terbawa arus hingga tenggelam. Tim SAR gabungan dikerahkan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dan drone laut milik BPBD Makassar. Beberapa jam melakukan pencarian, tim penyelam berhasil menemukan korban dengan kondisi meninggal dunia di kedalaman 3-5 meter, tidak jauh dari lokasi awal dikabarkan tenggelam. Itu kan tukar di bawah ya. Gabungan ada 3 yang terlibat adalah BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, dan Basarnas. Setelah melakukan pencarian langsung penyelaman, setelah beberapa menit, ada sekitar hampir 1 jam, belum menemukan. Akhirnya para penyelam dari 3 dinas ini, dari badan ini naik kembali untuk melakukan rapat koordinasi kembali untuk melakukan pencarian kedua. Nah, pada saat pencarian kedua ini kebetulan didapatkan sempat tadi drone laut BPBD turun untuk melihat kondisi bawah laut dan menemukan mayat, tapi beberapa saat kemudian terkendala karena ada pancing yang tersangkut, jadi naik kembali. Tapi sekitar itu sudah apalagi sudah diklarifikasi bahwa kemungkinan besar di situ. Jadi kebetulan tim penyelam dari 3 instansi dibantu oleh masyarakat juga turun, akhirnya berhasil dievakuasi. Saudara, setelah 2 hari dinyatakan tenggelam dan dilakukan pencarian, bocah berusia 4 tahun akhirnya ditemukan namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa di wilayah perairan Merauke, Papua Selatan.
Penemuan korban setelah tim SAR mendapat informasi dari seorang nelayan yang menemukan jenazah mengapung di laut. Korban ditemukan sekitar 9 km di luar muara Sungai Kumbe dari titik lokasi korban tenggelam sebelumnya. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban menggunakan perahu milik nelayan setempat. Sementara itu, keluarga telah memastikan jenazah yang ditemukan merupakan anak mereka. Saudara, hari keempat pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Anggota TNI dari Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo mulai mengerjakan sejumlah pekerjaan fisik, salah satunya rabat jalan beton. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo bersama warga Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo mulai mengerjakan sejumlah pekerjaan fisik, salah satunya rabat jalan beton desa. TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo, menargetkan membangun jalan beton desa sepanjang 1.143 meter dengan lebar jalan 3 meter. Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo memastikan capaian hari keempat ini menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Pekerjaan rabat beton ini menjadi akses vital penghubung antar dusun yang selama ini sulit dilalui warga, terutama saat musim hujan tiba. Kini jalan yang sebelumnya becek dan berlumpur sudah mulai terlihat rapi dengan lapisan beton yang kokoh. Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo berharap TMMD bukan sekadar program pembangunan, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Dengan bantuan masyarakat dan pemerintah, TMMD ke-126 diharapkan selesai tepat waktu dan memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga desa. Ribuan botol minuman keras tanpa izin disita oleh Satpol PP Gorontalo dari sebuah toko kelontong. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, dibantu warga, polisi menangkap residivis pencuri dan pelecehan seksual di Kabupaten Bone-Bolango, Gorontalo setelah 4 bulan melakukan pencarian. Polisi sempat kewalahan menangkap pelaku yang kabur hingga masuk ke dalam sungai. Jangan pukul dia. Mai kau lalu mai. Jangan pukul dia. Jangan. Kita bersaudara ini. Kau buang sampai pedak. Setelah 4 bulan dalam pencarian, polisi dibantu warga berupaya menangkap pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Bone-Bolango, Gorontalo. Pelaku diketahui sering melakukan pencurian dan pelecehan seksual terhadap korban dengan membawa senjata tajam. Saat akan ditangkap, polisi sempat kewalahan lantaran pelaku bersembunyi di semak, bahkan lari ke tengah sungai. Aksi pelaku berakhir setelah terkepung di tengah sungai. Hari ini kita berhasil mengamankan Karimu, yang mana dia itu sedang residivis yang sangat meresahkan masyarakat dan beberapa kali melakukan percobaan pencurian maupun dengan pemberatan. Dan jam 9.15 ketemulah tempat persembunyiannya, dikejar hingga lari nyebur ke sungai. Nah, setelah nyebur sungai, pada saat dikejar tersebut, Karimu juga membawa senjata tajam karena dia lari hanyut sehingga senjata tajamnya terjatuh dan anggota juga mengejar. Jadi terjadi pengejaran di sungai oleh personel kita. Pelaku kini telah dibawa ke Polres Bone-Bolango untuk diperiksa. Sementara itu, warga diimbau tetap waspada. Tim Liputan Kompas TV Bone-Bolango, Gorontalo. Saudara, Direktorat Polisi Air dan Udara atau Polairut Polda Gorontalo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menangkap 5 nelayan yang menangkap ikan secara ilegal di Danau Limboto. Kelima pelaku nekat menangkap ikan menggunakan setrum dengan daya tinggi sehingga berpotensi merusak ekosistem Danau Limboto.
5 nelayan di Kota Gorontalo ditangkap oleh Ditpol Airut Polda Gorontalo lantaran kedapatan menangkap ikan dengan cara ilegal di Danau Limboto. Pelaku nekat menangkap ikan menggunakan setrum dengan daya listrik yang melampaui batas hingga berpotensi merusak ekosistem perairan. Kasubdit Penegakan Hukum Ditpol Airut Polda Gorontalo bilang, penangkapan ini berdasarkan aduan dan keresahan sejumlah masyarakat di kawasan Danau Limboto. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 unit perahu, baterai rakitan, dan alat setrum rakitan lainnya yang kerap digunakan pelaku. Kita mengamankan 5 orang pelaku dengan 3 kapal, Bu, ya. Dengan 3 kapal. Kesemuanya berada di Kabupaten Gorontalo. Mereka melakukan kegiatan penangkapan illegal fishing, penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yang sudah dimodifikasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo mengaku penangkapan ini sebagai upaya pengawasan dan memberikan efek jera bagi pelaku perusak ekosistem perairan di Gorontalo. Tindakan pelaku dinilai dapat merusak dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan di Danau Limboto. Mungkin ini adanya penangkapan yang sudah melewati dari dan sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Nah, untuk kejadian kemarin ini seperti penjelasan dari Pak Kasubdit, ada 5 orang yang tertangkap dan ini sudah dalam proses pemeriksaan penyidikan, dan kami dari Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo ini sangat mendukung. Mungkin untuk proses selanjutnya kami serahkan ke APH, Aparat Penegak Hukum, untuk penyidikannya, supaya ada efek jerah. Efek jerahnya karena ini sudah berlangsung secara terus-menerus. Kini kelima pelaku tengah menjalani pemeriksaan penyidik Ditpol Airut Polda Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, warga pun diimbau tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau merusak ekosistem dan mengutamakan penangkapan ramah lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai jenis di sebuah toko kelontong disita oleh tim gabungan pemerintah Kota Gorontalo bersama Polri dan TNI. Ribuan botol miras disita karena tidak memiliki izin. Tim gabungan pemerintah Kota Gorontalo bersama jajaran TNI Polri menggeledah sebuah toko kelontong di Kota Selatan, Kota Gorontalo yang diduga menjual minuman keras tanpa izin. Usai dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ribuan botol minuman keras tanpa izin tersimpan dalam kardus di dalam gudang. Petugas gabungan akhirnya menyita ribuan botol minuman keras ilegal ini. Kepala Satpol PP Kota Gorontalo bilang, penindakan ini sebagai komitmen pemerintah Kota Gorontalo dan kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di masyarakat. Pada saat kami temukan memang di lokasi ini mereka tidak memiliki izin untuk penjualan minuman beralkohol. Yang adalah izin yang mereka punya adalah toko harian, sehingga ada bukti ilegalitasnya penjualan miras di lokasi ini, sehingga barang bukti berupa minuman beralkohol yang kami temukan ini disita. Yang pertama untuk golongan B disita oleh Polsek Kota Selatan, yang nanti mungkin untuk pelaksanaan terkait dengan unsur pidananya dan sebagainya itu nanti ditangani oleh Polres Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo akan terus memberantas dan melakukan pengawasan peredaran minuman keras di seluruh wilayah Kota Gorontalo demi menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan menekan angka kriminal. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, polisi menangkap komplotan jambret yang sering beraksi di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam kamera pemantau atau CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengincar korban yang merupakan seorang wanita saat sedang berjalan sendirian. Dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, pelaku merampas dompet korban. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus pelaku inisial BP yang bertindak sebagai eksekutor yang merampas handphone korban. Pelaku ditangkap di sebuah indekos di Jalan Barawaja, Kota Makassar. BP diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti ponsel milik korban yang belum sempat dijual, badik, parang,
pisau, dan sepeda motor. Ketiga pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi di wilayah Kecamatan Panakukang dengan sasaran korban yang berjalan sendirian. Ini terkait dengan beberapa video viral yang terjadi di wilayah Makassar. Jadi ada video yang viral itu pelaku penjamretan mengambil handphone dengan depan motor diambil secara paksa gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa korban yang ternyata itu terekspos kejadiannya itu melalui CCTV, dan ini telah diungkap oleh Polsek Panakukang. Jadi ada kejadian di tanggal 23 Agustus, tanggal 12 September, 13 September, dan tanggal 15 September. Jadi 4 kejadian ya ternyata pelakunya adalah pelakunya adalah pelaku yang sama. Ya, ini ada 3 orang pelaku yang ke. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.